Hai, perkenalkan nama saya Anastasia Imaniur Borpane dengan NIM 52133443032. Saya akan menjelaskan apa itu pemimpin. Pemimpin adalah seseorang yang mempunyai tanggung jawab penuh dalam mengembangkan perusahaan. Karyawan yang berada di perusahaannya akan melihat pemimpin sebagai figur yang dapat mengayomi mereka selama bekerja di perusahaan tersebut. Oleh karena itu, seorang pemimpin mempunyai pengaruh yang paling besar dalam sebuah perusahaan, baik pengaruh terhadap perusahaan itu sendiri maupun terhadap orang-orang yang berada di dalam perusahaan. Pengertian pemimpin dan kepemimpinan. Pimpin artinya bimbing, tuntun. Memimpin artinya membimbing, menuntun, dan menunjukkan. Pemimpin atau leader ialah orang yang memimpin atau seseorang yang mempergunakan wewenang dan mengarahkan bawahannya untuk mengerjakan sebagian pekerjaannya dalam mencapai tujuan organisasi. Beberapa ahli tentang pemimpin diantaranya. Menurut Prof. Dr. H. Arifin Abdurrahman, pemimpin adalah orang yang dapat menggerakkan seseorang yang ada di sekelilingnya untuk mengikuti jejak pemimpin itu. Halo, perkenalkan nama saya Sinusina Azariku. Saya dari kelas reguler A, NIM 52111444012. Saya di sini akan menjelaskan mengenai 5 fungsi kepemimpinan. Yang pertama, fungsi delegasi. Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin harus memberikan kepercayaan kepada bawahannya seperti pelimpahan wewenang dan turut adil dalam penentuan keputusan. Lalu yang kedua ada fungsi konsultatif, di mana pada fungsi ini pemimpin dapat menggunakannya sebagai komunikasi dua arah. Ketiga, fungsi partisipasi, di mana pemimpin memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan. Kemudian ada fungsi instruktif, di mana pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan semua aspek di dalam ruang lingkup sebuah organisasi. Lalu, ada fungsi partisipasi, di mana pemimpin memberi kesempatan kepada bawahannya untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang akan dilaksanakannya. Lalu yang terakhir ada fungsi pengendalian. Fungsi ini merupakan salah satu fungsi yang mampu mengatur aktivitas anggota secara terarah, di mana pemimpin harus mampu memberikan arahan dan bimbingan serta contoh yang baik kepada bawahannya. Halo, perkenalkan saya Lydia Joani Turnip dari kelas Tata Rias Reguler A dengan NIM 52111444013. Di sini saya menjelaskan mengenai perbedaan pemimpin dan manajer. Yang pertama, pemimpin membangun visi dan manajer mencapai tujuan. Di sini dimaksud pemimpin harus memiliki pemikiran visioner untuk perusahaannya di masa yang akan datang dan harus selalu mempunyai visi-visi dan pembaruan agar perusahaan menjadi lebih bagus dan lebih maju. Di sini manajer dikatakan mencapai tujuan karena tugas manajer hanya mengatur dan memerintah untuk merealisasikan visi yang sudah dipikirkan oleh para pemimpin. Kedua ada pemimpin harus memberi motivasi dan manajer hanya memerintah. Yang dimaksud di sini, kita sebagai pemimpin harus memberi motivasi kepada setiap karyawan di perusahaan agar pekerjaan yang mereka lakukan dapat dikerjakan dengan sebaik mungkin dan dengan hati yang baik. Tapi manajer hanya memerintah karena dibutuhkannya rasa disiplin agar setiap karyawan mampu mengerjakan dengan sebaik mungkin dan dengan hati yang baik. Tapi manajer hanya memerintah karena dibutuhkannya rasa disiplin agar setiap karyawan mampu menghasilkan output yang diinginkan oleh perusahaan. Ketiga, pemimpin harus mampu memberikan ide dan manajer harus mewujudkan ide tersebut. Pemimpin harus selalu berani dalam memunculkan ide-ide terbaru untuk perusahaan yang dipimpinnya. Kemudian, ide-ide tersebut harus mampu diwujudkan oleh sang manajer. Walaupun terkadang ide-ide tersebut tidak masuk akal, disitulah
kerja kerasnya seorang manajer untuk mampu mewujudkan hal tersebut. Saya Berbiswa Ezra Simanjuntak, NIM 52134026. Saya dari kelas reguler A, Pendidikan Tata Rias Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan apa itu manajer. Manajer adalah seorang yang memiliki tugas untuk mengkoordinasikan berbagai kegiatan karyawan dalam perusahaan. Manajer juga harus memastikan bahwa semua karyawan bekerja dengan baik sesuai dengan job desk masing-masing. Dalam struktur organisasi perusahaan, manajer berada di bawah pemimpin. Selanjutnya yaitu analisis yang dapat saya ambil dari video tersebut mengenai fungsi-fungsi pimpinan di dalam manajemen, yaitu fungsi manajer dalam manajemen secara menyeluruh. Dapat kita ketahui dalam poin pertama mengenai planning atau perencanaan. Yang disebut dengan planning atau perencanaan ini yaitu merencanakan kegiatan yang hendak dilakukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Poin yang kedua yaitu organizing atau pengorganisasian. Di sini yang dimaksud yaitu untuk menyusun, menentukan, menetapkan, dan jenis tugas dan kewajiban serta fungsinya. Dan yang ketiga atau poin selanjutnya yaitu staffing atau penyusunan staf. Yang dimaksud di sini yaitu penyusunan dan penetapan serta pengembangan yang meliputi kegiatan mulai merekrut pegawai, usaha memanfaatkan, pengembangan sampai mendayagunakan secara maksimal. Dan poin selanjutnya yaitu directing atau pengarahan ataupun memberikan komando, menggerakkan dengan memberi perintah, juga memberikan kepemimpinan kepada bawahan supaya dapat melaksanakan tugas secara objektif, efektif, dan efisien. Dan poin selanjutnya yaitu coordinating atau pengorganisasian. Yang disebut di sini yaitu mengkoordinir seluruh pekerjaan di antara pekerjaan yang satu dengan yang lain, yaitu merupakan totalitas sebagai pemimpin. Nah, dari beberapa poin tersebut dapat diketahui fungsi-fungsi pimpinan di dalam manajemen.